Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai. Oke. Jadi ini nanti langsung ini ya, aku kayak simulasi presentasi gitu ya. Nanti ya udahlah kalian apa? Salah satu sama dua udah bisa kan openingnya. Terus kita coba ke problem statement ya. Problem statement, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes terbanyak dari 195 negara. Yang kedua, prevalensi diabetes di Indonesia masih tinggi. Yang ketiga, pasien diabetes merupakan salah satu golongan komorbid COVID-19 yang paling mematikan. Yang keempat, pengecekan kadar gula darah menggunakan glukometer bersifat invasif dan berulang. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat dalam memperhatikan takaran gizi, terutama gula berlebih yang memicu diabetes masih rendah. Untuk yang step Indonesia berada di posisi kelima dan prevalensi diabetes di Indonesia masih tinggi. Maka di step ini kita sebagai nakes harusnya memiliki hal ini termasuk urgensi yang harus segera ditangani oleh nakes dengan tentu saja inovasi yang bisa menawarkan kenyamanan bagi pasien tersebut. Kemudian pasien diabetes merupakan satu golongan komorbid di COVID-19. Hal ini membuat pasien diabetes itu jarang ke rumah sakit karena kebanyakan lebih takut ke rumah sakit karena mereka bakal tertular. Enggak kayak gini. Pasien diabetes merupakan salah satu golongan komorbid COVID-19 yang paling mematikan. Banyak berita yang menyatakan bahwa pasien diabetes takut ke rumah sakit karena mereka takut jika ke rumah sakit itu mereka malah tertular bukannya melakukan pemeriksaan bersama dokter. Pokoknya boleh itu deh. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus pengecekan kadar gula menggunakan glukometer bersifat invasif dan berulang. Yang dimaksud di sini tuh glukometer kan kayak jarum suntik dan itu berulang sehingga tuh eh, banyak sekali bekas pembekakan di kulit pasien sehingga pasien itu tidak nyaman dengan glukometer tersebut gitu. Terus data ini tinggal dibaca, disebutin ini ya grafiknya. Terus kita to the point ke sini, problem definition dan objektif dibaca aja, bla 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 bla. Sekarang kita ke education yang kemarin kita sempat berdebat itu. Jadi eh dari semua problem yang kita jabarkan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa merumuskan masalah bagaimana pasien diabetes tadi itu seminimal mungkin ke rumah sakit di masa pandemi terus khususnya di masa pandemi. Nah, jawabannya itu ya kita harus memenuhi semua kebutuhan pasien diabetes tersebut atau rawat jalan atau recovering dari rumah atau mandiri. Jadi kita menawarkan kayaknya ini di sini dulu ya jam tangannya dulu aja. Yaitu jam tangan yang berkolaborasi dengan apps diabetes yang bernama Smartwatch Diabetes, yaitu deteksi diabetes less invasif di mana saja dan kapan saja. Fiturnya sangat banyak, tetapi kita membaginya menjadi empat, yaitu pengingat, deteksi, asupan gizi, dan aktivitas. Pengingatnya itu ada emergency call ke rumah sakit jika terjadi komplikasi pada pasien bisa melakukan emergency call di rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan yang berada di sekitar rumah pasien. Yang kedua, pengingat minum air dari dehidrasi. Yang kita tahu bahwa eh, minum meminum air putih bagi pasien diabetes itu sangatlah penting dan tidak pasien diabetes itu disarankan tidak terjadi dehidrasi gitu kan. Kemudian pengingat jam tidur yang dimana pengingat jam tidur ini nanti ada alarm yang dimana dia harus tidur dan alarm melewati aplikasi tersebut untuk pasien tersebut bangun tidur. Kemudian ketiga adalah pengingat minum obat dan suntik insulin. Kemudian untuk deteksinya di sini deteksi ini adalah salah satu fitur yang pembeda dari smartwatch kesehatan lainnya, yaitu ada deteksi gula dari menggunakan fotoakustik spektroskopi untuk mengukur glukosa dengan penyerapan cahaya inframerah yang diarahkan pada kulit bagian luar ini akan terserap oleh molekul glukosa yang dibuat. Deteksi gula ini yang kita tawarkan adalah invasif dan tidak melalui jarum suntik, sehingga pasien lebih nyaman untuk mendeteksi kadar gula yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian ada ECG.
yang termasuk deteksi tanda vital pasien, yaitu mendeteksi denyut nadi, namun perbedaannya dengan jam kesehatan lainnya itu kita tuh terdapat chip yang bisa mendeteksi hiperkalemia dari yaitu hiperkalemia itu sering terjadi gejala di pasien diabetes tadi, yaitu cara kerjanya itu kita tuh ngepasang chip di jam tadi itu. Nah, chipnya diinput tentang data ECG pasien hiperkalemia tadi. Jadi kalau semisalnya ternyata denyut nadinya itu menandakan dia hiperkalemia, nanti ada peringatannya gitu. Sama aja respirasi, yaitu masih dengan chip yang sama, tapi diinput data laju respirasi Kussmaul breathing, dan chip bisa menentukan Kussmaul breathing tadi itu. Jadi chip tadi itu tuh bisa secara offline, soalnya bergantung pada database yang kita masukkan tadi itu. Nah, kemudian ada asupan gizi yang mana data asupan gizi kalori dari food tracker di aplikasi dan batas kalori harian yang datanya itu diakumulasikan per harinya, seperti batas kalori dari kalkulator BMI. Nah, terus ada data asupan gula dari food tracker di aplikasi dan batas gula harian yang datanya diakumulasi ini sama ya sayang? Sama. Nah, bentar. Nah, untuk yang data span kalori tadi itu nanti bisa dicek di aplikasi tersebut. Kemudian ada aktivitas, food trap, sama timer untuk exercise. Yang kita, loh, kok nggak ada? Oke, oke, oh ya benar. Terus yang kita, ya, yang, ini aku nggak baku ya, nggak apa. Kan tadi kita berkolaborasi dengan apps tadi. Nah, apps itu namanya Diabet juga. Nah, ada 4 fitur juga, ada Home, Food, Ask Doctor, sama Edutainment. Nah, terus ada Home, itu kesimpulan data stopwatch tadi tuh. Tadi kayak kayak ECG-nya, respirasinya, terus habis itu ada aktivitas penggunanya, kayak jam tidurnya tuh statistik dia jam tidur juga ada. Nanti ada footsteps, habis itu udah sih data yang itu bakal masuk. Tuh data real time monitoring stopwatch sama saran aktivitas fisik itu bakal masuk gitu. Nah, di home tadi itu kan ada data stopwatch semuanya tuh kan. Nah, dia bisa mendeteksi penyakit tadi tuh. Nah, penyakit tadi kalau dari ECG, dia bisa mendeteksi hiperkalemia. Kalau respirasi, dia bisa mendeteksi Kussmaul breathing tadi itu. Terus habis itu di food, berdasarkan kadar gizi, food tracking, sama database lengkap terkait gizi dari tiap harinya. Nah, di food tadi, dia bisa nge-track penyakit juga namanya tadi ya hipogia ya kemarin itu yang kita rame hipogia. Nah, di hipogia itu sering terjadi di pasien diabetes yang di mana dia itu walaupun makan banyak tapi eh, anunya tuh turun, berat badannya turun. Nah, di food tracking tadi itu per minggunya itu misalnya per minggunya itu pasien tadi itu akan menginput makanan apa saja yang dia makan. Misalnya example-nya hari ini aku makan nasi 100 gram gitu. Nanti aplikasinya itu ngitung kalorinya tadi itu. Nah, nanti diakumulasikan di minggunya. Berapa kalori yang diserap tubuh semuanya tuh berapa, terus berat badan terakhir minggu ini tuh berapa gitu. Kalau misalnya target berat badan sama berat badan dia yang sekarang itu malah turun, misalnya turunnya itu signifikan banget gitu. Nanti kasih tadi itu akan menyarankan buat konsultasi ke dokter gitu. Nggak ex dokter kayak telemedicine, konsultasi, terus tersedia jadwal suntik insulin. Habis itu jadwal minum obat. Terus ada edutainment itu kayak berita-berita terkini tentang diabetes tadi itu sama podcast tentang diabetes. Jadi kayak menambah wawasan diabetes tadi itu. Oke, analisis SWOT nanti tinggal kalian baca aja. Aku belum nemu traits-nya sih, tapi masih mikir soalnya agak susah ini juga. Kalau ada yang saran traits-nya apa boleh. Terus prototypes, jadi awalnya tuh kayak ya daftar doang ya nama pengguna NIK, terus nanti ada welcome to dia itu. Habis itu ada survei awal tadi itu kalian yang ini enggak, yang bagan itu loh, yang bagan.
bagian yang dibuat Aceng itu kalian baca aja di survei awal. Misalnya sudah pernah diagnosis diabetes, iya atau enggak? Kalau iya, dia tipe berapa gitu. Terus nanti dikonsultasikan ke dokter. Habis itu dokter tadi kan menegakkan diagnosis itu 1 kali 24 jam. Habis itu akan menampilkan bukti hasil lab. Habis itu masuk ke apps. Nanti apps itu akan apa ya, menyesuaikan sama keseharian pasien tadi itu, kayak recovering atau rawat jalan tadi itu. Habis itu kalau misalnya enggak, nah di enggak tadi itu nanti ada tes lab otomatis dari jam tadi itu. Jadi kalau misalnya gula darah, detak jantung, lama laju respirasi. Nah, tapi nanti akan diteruskan ke dokter tadi itu. Kita telemedicine dokter lagi. Kalau misalnya dokter tadi itu membutuhkan eh, hasil lab yang lebih apa, yang biasanya kan orang diabetes itu kan buahnya ya labnya. Berarti nanti misalnya dokternya bilang udah kamu sekarang pasien harus ke lab ini gitu ya, tetap harus ke lab itu gitu kan. Soalnya kan kita nggak bisa deteksi lab secara langsung atau semua dari badan, sekujur badan kan nggak bisa gitu. Jadi cuman a little little bit, tapi tetap seminim mungkin pasien itu biar nggak keluar rumah gitu loh maksudku. Terus di home dari baca aja dari di docs tadi itu. Jadi kayak statistik harian itu. Oke, terima kasih. Nanti ada dari gambarnya stopwatch tadi itu. Ada yang bertanya, belum lihat chat. Coba DL HOT bisa cari inspirasi. Iya, nanti aku cari treats-nya, guys. Oke, jadi aku kemarin, aku stop recording ya. It's